kabar baik datang untuk siapa saja yang mengikuti perkembangan dunia militer Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista menjadi fokus penting bagi pemerintah, dan salah satu langkah besar yang baru saja diambil adalah pemesanan lebih dari 20 unit helikopter Black Hawk terbaru dari Amerika Serikat. Pemesanan ini bukan sekadar penambahan inventaris, tetapi sebuah lompatan signifikan dalam memperkuat mobilitas udara TNI Angkatan Darat yang selama ini menjadi ujung tombak banyak operasi, baik yang bersifat tempur maupun kemanusiaan. Rencananya, armada baru ini akan ditempatkan di Pangkalan Udara Ahmad Yani, Semarang. Dari pangkalan tersebut, helikopter-helikopter modern itu nantinya akan menjalankan berbagai misi, mulai dari pengamanan wilayah, dukungan mobilitas pasukan, hingga operasi tanggap darurat. Kehadiran Black Hawk menjadi penanda bahwa kekuatan udara TNI AD memasuki babak baru yang lebih modern dan lebih siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan tambahan armada tersebut, TNI AD kini memiliki 7 jenis helikopter utama yang menjadi andalan, masing-masing dengan tugas, karakter, dan keunggulannya sendiri. Seluruh helikopter ini ibarat lapisan-lapisan kekuatan yang saling melengkapi. Ada yang bertugas sebagai helikopter serang, ada yang khusus untuk angkut berat, ada yang lincah untuk pengintaian dan patroli, dan ada pula yang multifungsi untuk berbagai keperluan operasi lapangan. Keragaman ini menjadikan unit penerbangan TNI AD semakin adaptif dan fleksibel, sebuah nilai penting di era dinamika geopolitik dan ancaman non-konvensional yang semakin tak terduga. Dalam narasi panjang ini, kita akan mengikuti perjalanan mengenal satu persatu helikopter tersebut. Kita akan menelusuri bagaimana setiap unit bekerja, bagaimana sejarahnya, dan apa saja keunggulan yang membuatnya dipercaya oleh TNI AD. Dari buatan Rusia hingga produk Amerika Serikat, dari yang gesit hingga yang gagah bertenaga besar, siap-siap untuk menyelami dunia helikopter militer Indonesia yang mungkin selama ini jarang kita lihat dari dekat. Kita mulai dari helikopter gagah yang sudah lama menjadi ikon di dunia penerbangan militer, sebuah mesin terbang yang bukan hanya bisa menyerang musuh, tetapi juga mengangkut pasukan dalam kecepatan tinggi. Helikopter itu adalah Mi-35, varian ekspor dari Mi-24, yang dikenal luas oleh para pengamat militer sebagai flying tank, terbang dengan kemampuan serang dan bertahan yang luar biasa. Mi-35 milik TNI AD mengusung desain yang terinspirasi langsung dari Mi-24 yang telah teruji di berbagai medan perang sejak era Perang Dingin. Dengan berat lepas landas maksimum mencapai 11,5 ton, helikopter ini mampu melaju hingga 335 km per jam. Yang membuatnya semakin istimewa adalah kemampuannya untuk tidak hanya memberikan tembakan dukungan, tetapi juga membawa 7 personel pasukan penuh dalam kabinnya. Di dalam tubuh helikopter ini, tersimpan daya angkut muatan internal hingga 1.500 kg, dan jika menggunakan sling eksternal, Mi-35 bisa membawa beban hampir 2,5 ton. Daya jelajahnya mencapai 450 km, dan ia bisa beroperasi di ketinggian hingga 4.500 meter. Mi-35 dirancang untuk meningkatkan mobilitas pasukan darat, sekaligus memberikan dukungan tembakan langsung ke target-target musuh. Dengan persenjataan yang meliputi roket, meriam mesin, hingga rudal anti-tank, helikopter ini benar-benar menjadi partner mematikan di medan tempur. Selanjutnya, kita beralih ke helikopter yang disebut-sebut sebagai helikopter serang paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Inilah AH-64E, Apache Guardian, helikopter tempur buatan Boeing yang telah menjadi legenda sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Selama puluhan tahun, Apache telah mengisi banyak halaman sejarah militer dunia. Lebih dari 1.200 unit Apache telah dibuat dan digunakan oleh berbagai negara, mengumpulkan total jam terbang mencapai 5 juta jam. Tidak mengherankan bila kehadirannya selalu menandai keseriusan suatu negara dalam memperkuat kemampuan serang jarak dekat. Apache milik TNI AD adalah varian AH-64E, salah satu yang paling mutakhir. Varian ini dirancang untuk beroperasi di lingkungan operasi multidomain modern, di mana informasi bergerak cepat dan koordinasi antar unit menjadi faktor kunci. Dengan sensor canggih, avionik berbasis jaringan, dan perangkat kendali tembak yang sangat presisi, Apache mampu mengunci target dengan akurasi luar biasa. Radar longbow di atas rotor utamanya memungkinkan helikopter ini mendeteksi ratusan target sekaligus bahkan sebelum musuh menyadari kehadirannya. Apache dibekali meriam otomatis 30 mm, roket 70 mm, dan tentunya rudal anti-tank AGM 114 Hellfire yang menjadi momok bagi kendaraan lapis baja. Mobilitasnya tinggi, ketahanannya luar biasa,
dan daya gempurnya membuatnya pantas menyandang gelar Raja Medan Tempur. Di tangan TNI AD, Apache menjadi komponen penentu dalam upaya menjaga superioritas udara taktis. Setelah membahas dua helikopter tempur yang garang, kita beralih ke helikopter ringan yang lincah, namun tetap punya kemampuan signifikan. Helikopter ini adalah AS-550C3 Fennec, helikopter tempur ringan bermesin tunggal buatan Airbus Helicopters. Masuk layanan sejak tahun 1990, Fennec digunakan oleh banyak negara untuk berbagai keperluan, mulai dari pengintaian hingga pelatihan tempur. Dengan bobot lepas landas maksimum 2.250 kg, Fennec mampu membawa hingga 5 personel bersenjata. Ia dibangun dengan struktur komposit ringan yang membuatnya sangat efisien dan mudah bermanuver. Salah satu fitur unggulan Fennec adalah rotor Starflex, desain inovatif yang membuat rotor lebih ringan, lebih tahan lama, dan memberikan stabilitas lebih baik. Fennec bisa dikonfigurasi untuk berbagai kebutuhan operasi, baik untuk misi anti-tank, transportasi utilitas, maupun pengamatan. Mesinnya, Turbo Mecha Ariel 2B, diperkaya dengan sistem kontrol digital modern yang meningkatkan kehandalan dan efisiensi. Fennec dapat mencapai kecepatan maksimum 287 km per jam, dengan jangkauan hingga 666 km parameter yang cukup mengesankan untuk helikopter kelas ringan. Dari helikopter ringan Eropa, kita bergeser ke salah satu helikopter paling serbaguna yang dimiliki TNI AD, dan yang satu ini memiliki sentuhan kebanggaan nasional. Helikopter itu adalah Bell 412, yang diproduksi langsung oleh PT Dirgantara Indonesia, PTDI, melalui lisensi resmi dari Amerika Serikat. Bell 412 menjadi contoh nyata kolaborasi industri pertahanan antara Indonesia dan negara lain dalam pengembangan alutsista modern. Bell 412 dikenal karena keandalan dan fleksibilitasnya. Helikopter ini mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari transportasi pasukan, pengangkutan tamu VIP, misi evakuasi medis, hingga operasi pencarian dan penyelamatan di daerah bencana. Dengan kabin yang lega dan konfigurasi yang bisa disesuaikan, Bell 412 sangat ideal untuk operasi yang memerlukan kecepatan respons dan daya angkut cukup besar. Salah satu fitur modern yang dimiliki Bell 412 adalah avioniknya. Helikopter ini dilengkapi 4 layar LCD multifungsi yang memberikan informasi penerbangan secara jelas dan mudah diakses oleh pilot. Sistem Bell Basics Pro yang terintegrasi dengan Garmin GTN 750 memberikan akurasi navigasi yang tinggi. Dalam konfigurasi standar, Bell 412 dapat membawa 1 pilot dan hingga 14 penumpang. Ini menjadikannya salah satu tulang punggung mobilitas udara TNI AD dalam banyak operasi penting. Setelah Bell 412, kita menyusuri helikopter lain yang punya kemampuan unik, kelincahan ekstrem. BO 105 adalah salah satu helikopter paling ikonik dari Jerman karena kelincahannya yang di luar kebiasaan untuk helikopter jenis ringan. Dikembangkan oleh Bolko di Jerman Barat dan mulai beroperasi pada tahun 1970, BO 105 menjadi pelopor desain rotor kaku tanpa engsel, sebuah inovasi besar pada masanya. Rotor 4 bilah berbahan serat kaca dengan kepala rotor titanium memberikan BO 105 tingkat stabilitas dan respons yang sangat cepat. Hasilnya, helikopter ini bisa melakukan manuver aerobatik yang tidak bisa dilakukan helikopter konvensional, mulai dari roll hingga loop. Manuver seperti ini hanya bisa dilakukan berkat kekuatan struktur dan teknologi rotor inovatif yang dikembangkan khusus untuk BO 105. BO 105 dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 pilot dan membawa hingga 4 penumpang. Dengan 2 mesin Allison 250,K20B dan kecepatan maksimum 268 km per jam, BO 105 ideal untuk misi medis, pengintaian, transportasi cepat, dan operasi di daerah sempit, seperti kawasan perkotaan atau perbukitan tajam. Dari helikopter ringan, kita beralih ke helikopter besar, yang sering menjadi andalan dalam operasi angkut pasukan dan logistik berskala besar. Helikopter itu adalah Mi-17V5, atau sering disebut juga Mi-8MTV-5, buatan Kazan Helicopters dari Rusia. Mi-17V5 telah menjadi salah satu helikopter angkut paling populer di dunia karena kapasitasnya yang besar dan ketahanannya yang tinggi di berbagai kondisi cuaca. Mi-17V5 memiliki kabin yang sangat luas, mencapai 23 meter kubik, dengan luas lantai 12,5 meter persegi. Helikopter ini dapat menampung hingga 36 personel bersenjata lengkap, angka yang sangat besar untuk helikopter angkut kelas menengah. Dengan sling eksternal, Mi-17V5 dapat mengangkut
hingga 4.500 kg muatan. Mesinnya menggunakan 2 turboshaft Klimov TV 3,117 BM yang memberikan daya luar biasa untuk membawa beban berat di medan berat seperti pegunungan. Kecepatan maksimumnya mencapai 250 km per jam, dengan jangkauan hingga 1065 km. Ketinggian terbang operasionalnya mencapai 6.100 meter, menjadikannya ideal untuk operasi di wilayah pegunungan seperti Papua. Dengan kokpit kaca modern dan 4 layar multifungsi, Mi-17V5 juga menawarkan kenyamanan dan visibilitas yang baik untuk pilot. Dan kini kita tiba pada pendatang baru yang langsung mencuri perhatian, yaitu Sikorsky S-70M Black Hawk. Helikopter ini dikenal luas sebagai salah satu helikopter militer paling andal dan paling banyak digunakan di dunia. Dari misi pertempuran, pengiriman logistik, hingga operasi penyelamatan di daerah bencana, Black Hawk selalu tampil tangguh dan responsif. S-70M Black Hawk dirancang untuk bekerja optimal di medan berat dan area pendaratan yang sempit. Dengan kapasitas angkut hampir 10.000 kg dan kemampuan membawa hingga 13 personel bersenjata, helikopter ini sangat fleksibel. Kecepatan maksimumnya mencapai 302 km per jam, dengan jangkauan operasional sekitar 496 km. Struktur bodinya dirancang tahan terhadap tembakan senjata ringan dan pecahan proyektil, memberikan perlindungan tinggi bagi awak dan penumpangnya. Black Hawk juga dapat dilengkapi dengan persenjataan tambahan seperti roket 70 mm dan senapan mesin kaliber besar untuk mendukung operasi tempur. Dengan masuknya Black Hawk dan kehadiran 6 helikopter lain yang telah kita bahas, TNI AD semakin memperkuat kemampuan udaranya. Modernisasi ini bukan hanya menambah daya tempur, tetapi juga meningkatkan kemampuan bangsa untuk menangani bencana, menjangkau daerah terpencil, serta merespons ancaman tak terduga dengan cepat. Helikopter-helikopter ini menjadi tulang punggung pertahanan dan stabilitas, bukan hanya dalam konteks perang, tetapi juga dalam upaya menjaga kedaulatan dan kemanusiaan. Semoga di masa depan, armada helikopter TNI AD semakin modern, semakin kuat, dan semakin siap menjaga keamanan Indonesia dari segala ancaman yang mungkin muncul